أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، أحييكم بتحية الإسلام ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فبهذا اليوم المبارك الذي اجتمعنا في حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي حضرة الشيخ سيدي أحمد تجاني، إن شاء الله يجعلها في ميزان حسناتكم ويغفر لكم من ذنوبكم. في هذا اليوم سوف نتكلم على أشياء كثيرة بطريقة جميلة، ومن شروط الطريقة الجميلة هي محبة الإخوان فيما بينهم، فهذا شرط من شروط الطريقة الجميلة. ومحبة الإخوان فيما بينهم هي كمسلمين قبل أن نكون تجانيين. فرسول الله صلى الله عليه وسلم قال للشيخ سيدي أحمد تجاني رضي الله تعالى عنه: قل لأحبابك لا يؤذي بعضهم بعضا فإنه يؤذيني ما يؤذيهم. أي حب هذا وأي محبة هذه التي بفعلك تؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم. Beliau menyampaikan pertama mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga senantiasa diberikan kekuatan di sadri dan juga diberi mudah urusannya, misalnya amri wahlul 'uqdatam min lisani, juga dimudahkan dalam berbicara agar kita semuanya bisa memahami apa yang beliau sampaikan. Kemudian menyampaikan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, beliau menyampaikan bahwa di sini adalah tempat yang penuh berkah, di mana kita semuanya telah melakukan hailalah, melakukan watifah, yang semuanya itu adalah keadaan yang penuh berkah dan insya Allah senantiasa di hadrah di hadapan Rasulullah SAW, juga di hadapan beliau Sayyidina Ahmad Tijani. Yang pertama, beliau akan menyampaikan banyak hal tentang syarat-syarat sebagai ikhwan Tijani. Pertama, beliau menyampaikan yaitu al-mahabbah, saling mencintai sesama ikhwan. Yang perlu diingat sebelum kita menjadi ikhwan, bahwa kita juga diwajibkan saling mencintai sesama muslim, dan kita semuanya adalah umat muslim, umat Rasulullah SAW. Wa tariqatuna hiya thalatha: tariqatu wird wa ilm wa akhlaq. Tariqah tijaniyah hiya ilm wa wird wa akhlaq. Yang utama yang perlu diperhatikan dalam tariqah tijaniyah ada 3 hal. Yang pertama adalah ilmu, yang kedua wirid, yang ketiga adalah akhlak. Ilmu, wirid, dan akhlak, ini 3 hal yang perlu diperhatikan dalam tariqah tijaniyah. المسلم الصالح الذي يحب أخوه يحب لنفسه ما يحب لأخوه. وبهذا نحن في شهر شعبان ومقبلين على شهر رمضان، وهو أفضل الأشهر، أن فيه ليلة القدر. إن شاء الله يجعلنا لا مفقودين ولا فاقدين إن شاء الله يا رب. Seorang muslim yang baik, seorang Islam yang baik semestinya mencintai, semestinya menyayangi sesama muslim. Dan terutama juga kita akan menghadapi atau memasuki bulan Ramadan, di mana bulan Ramadan adalah bulan yang paling mulia di antara sekian banyak bulan. Paling mulia di sana karena apa? Karena di dalamnya ada Lailatul Qadar. Kita semuanya berharap dan beliau mendoakan semuanya kita mudah-mudahan orang yang mendapatkan Lailatul Qadar tersebut. في مرة أتوا جماعة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم فرحين بأن عندهم في القبيلة أو في العائلة عندهم مرأة تصلي وتصوم وتصدق وتفعل كل شيء أمر به الله عز وجل. لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤكد بأن هذه المرأة في النار. فسألوا الصحابة:
لماذا يا رسول الله؟ إذا كان صوم وصلاة وزكاة تفعل كل شيء وهي في النار. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي تؤذي جيرانها. Suatu saat dilaporkan ada seorang perempuan di zaman Rasulullah SAW. Seorang perempuan tersebut ahli puasa, ahli sholat, ahli ibadah, luar biasa. Tapi sedemikian pun Rasulullah mengatakan dia itu ahli neraka. Kemudian para sahabat bertanya-tanya, kok bisa ya Rasul? Dia itu ahli ibadah, ahli sholat, ahli puasa. Kok bisa engkau mengatakan bahwa dia adalah ahli neraka? Kemudian Rasulullah menjawab, dia ahli neraka karena apa? Karena dia punya kebiasaan dijirah, apa? Menyakiti tetangga. Ahli puasa, ahli sholat, ahli ibadah, tapi punya hobi menyakiti tetangga. Sampai dikatakan Rasulullah ahli neraka. Masya Allah, na'udzubillah min dzalik. الكثير منا في هذا الزمن يدعو الله عز وجل، لكن الله تأخر في قبول طلبه، فهو يعجز. خلاص يعني دعاء اليوم غدا ليس مستجاب، دعاء يعجز من. فأنا أحب أخبرك بأن الله يحبك، والله يحبك، يحب يسمع صوتك وأنت تنادي إلى الله وأنت تطلب منه، فيقول للملائكة ماذا يبكي عبدي؟ فيقول الملائكة لله عز وجل يا الله أنت أعلم. فيأتي بعدين يسمع في العبد يا رب ارزقني يا رب. الله يحب صوته، فعلينا أن نحسن الظن بالله عز وجل. Ketika kita senantiasa berdoa, namun tak kunjung diberi ijabah, jangan pernah putus asa. Karena apa? Karena bisa jadi kita belum juga diberi ijabah karena memang Allah menginginkan kita terus-menerus untuk meminta kepadanya, dan Allah mencintai kita. Allah menyukai, suka, ridho ketika kita memanggilnya ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb. Sampai itu tidak diberi ijabahnya bukan karena Allah tidak sayang, tapi karena Allah sangat cinta dan sangat suka ketika kita semuanya senantiasa memanggil ya Rabb, wahai Allah, ya Rabb, ya Rabb. Tapi akan pasti diijabah pada waktu yang paling tepat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu jangan pernah suudzon, jangan pernah berburuk sangka doa kita kok gak diijabah, doa kita kok seperti tidak boleh. Kita yakini bahwa doa kita pasti akan diijabah pada waktu yang tepat, bukan pada waktu di mana kita mintanya. Kita minta saat ini tidak bisa, tapi Allah yang akan menentukan waktu yang paling tepat untuk kita. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم القوي أقرب إلى الله من المسلم الضعيف. فالمسلم القوي بعلمه، بطاعته، بشغله، بأي شيء أمر به الله عز وجل، وبأن يحسن الظن بالله. لما تحسن الظن بالله ليس يعني وقع لك شيء تقول والله لو فعلت هكذا ولو فعلت هكذا ولو فعلت هكذا. قدر، هذا قدر، هو في لوح محفوظ قبل الدنيا ب50,000 سنة، يعني هو كان سوف يقع سوف يقع. فبهذا كثير منا الذي يقول والله أنا كنت أريد يعني يتأخر شوي وقت أغير أنا، لكن رسول الله يقول وقل لا يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada kita semuanya bahwa apapun yang terjadi pada diri kita, kita tidak boleh sampai pada akhirnya suudzon kepada Allah. Karena apa? Karena apapun yang terjadi, jangan pernah kita menyatakan andaikan aku begini maka tidak begini, andaikan aku begini maka aduh, andaikan aku sesuatu yang terjadi itu biqadarillah, telah terjadi. Kita tinggal husnudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa
Allah akan memberikan yang terbaik kepada kita. Jangan pernah kendor sampai kita bersyukur. Tak boleh. Karena apa? Karena semua yang ditakdirkan di alam raya ini telah dituliskan di Lauhul Mahfuz. Lauhul Mahfuz bahkan telah ditulis 50 tahun sebelum bumi, sebelum alam raya ini diciptakan. Bahkan telah tertulis di sana bahwa ini akan terjadi, bahwa ini akan terjadi, bahwa si fulan suatu hari akan begini, bahwa di bumi akan suatu hari begini. Artinya semuanya telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu tugas kita bukan kemudian untuk mengeluh, atau tugas kita bukan untuk kemudian suudzon, tapi senantiasa berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena di depan tadi sudah disampaikan bahwa al-mu'minul qawi, seorang mukmin yang kuat itu lebih dicintai Allah dibanding seorang mukmin yang lemah. Kenapa? Karena mukmin qawi itu kuat itu dengan apa saja? Bisa dengan ilmunya, bisa dengan ketaatannya, bisa dengan kesibukannya dalam jihad, dalam memperjuangkan. Itu disebut sebagai seorang mukmin yang qawi. Dan mukmin yang qawi ahabbu ilallah minal mukmin dhaif. Seorang mukmin yang kuat dengan ilmunya, kuat dengan ketaatannya, kuat taatnya dengan kesibukannya memperjuangkan agama Allah, itu adalah mukmin yang lebih dicintai daripada mukmin yang lemah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam يقول من صلى علي في اليوم 100,000 مرة في اليوم 1000 مرة لا يموت حتى أبشره بالجنة. إذا كنا الحمد لله نحن تجانيين في سفينة النجاة، لأن هذه الطريقة هي سفينة النجاة بذكرها وبوردها وبالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فهي سفينة النجاة. نحن بها ضمن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الفوز في الدنيا وفي الآخرة. الحمد لله لهذا اليوم المبارك بيوم الجمعة عن حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أكثر من صلاة علي يوم الجمعة فهي معروضة عليه يوم القيامة. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan siapa saja yang membaca bisa membaca satu hari 1000 kali sholawat, maka dipastikan selamat. Maka kita bersyukur sekali sebagai ma'asyiral mujahidin adalah orang-orang yang senantiasa banyak membaca sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, terutama yaumul Jum'ah. Rasulullah mengatakan, perbanyaklah membaca sholawat kepadaku pada yaumul Jum'ah, hari Jumat. Di hari-hari yang lain kita tentunya juga telah membaca sholawat, tapi akan lebih spesial adalah hari Jumat. Karena apa? Kita disuruh senantiasa membaca sholawat, karena sholawat senantiasa sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan sholawat kita di hari kiamat nanti akan diberikan kepada kita semuanya, ditambahkan kepada kita semuanya. Ini sholawat kamu, ini sholawat kamu sebagai sebuah kemuliaan hadiah untuk kita semuanya. ولما نأتي ونشوف الشيخ سيدي أحمد تيجاني الذي هو شيخنا وقدوتنا الحمد لله على هذه النعمة. الشيخ سيدي أحمد تيجاني اشتغل بطلب العلم وكان يتيما أبوه توفى. اشتغل بطلب العلم من مكان إلى مكان، من مكان إلى مكان، ومن شيخ إلى شيخ، حتى أن وقع له أن رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعطاه الطريقة، أعطاه الورد بالاستغفار وبالصلاة على النبي. هو هذا الورد نظمه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعطاه للشيخ سيدي أحمد تيجاني، قال له أعطيها لأي كان كبيرا أم صغيرا أم عاقلا أم عاقل، لأي أحد طلب إجازة طريقة جميع أعطيه. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mohon maaf, Sidi Ahmad Tijani, ini kita keluarga panutan kita. Beliau seperti yang disampaikan di awal tadi bahwa 3 hal yang paling penting, itu pertama ilmu. Sidi Ahmad Tijani sejak kecil, bahkan dalam keadaan yang yatim, bahkan piatu tanpa ibu tanpa bapak, beliau senantiasa mencari. Bukan saja dari kota ke kota yang lain, bahkan sampai ke daerah yang sangat jauh.
sampai ke negara-negara yang lain. Dia terus menerus mencari ilmu sampai pada akhirnya beliau dikemuliaan, diberi kemuliaan yang luar biasa bertemu dengan Rasulullah SAW, bukan menambahkan yang total dalam keadaan jaga, sampai kemudian diberikan wirid-wirid. Jadi wirid ini, susunan wiridnya bahkan persisnya itu dikasihkan oleh Rasulullah SAW kepada Sayyidina Sidi Ahmad Al-Tijani. Kemudian beliau disuruh dan diperintahkan oleh Rasulullah SAW, ajarkan wirid ini kepada siapapun. Ajarkan siapa saja, bahkan siapapun, baik itu masih kecil ataupun sudah dewasa atau sudah tua, miskin mau kaya, semuanya ajarkan wirid ini kepada mereka. Karena tadi juga beliau sudah menyampaikan bahwa kita dalam Thariqah Tijaniyah berarti dalam satu perahu keselamatan atau safinatun najah, perahu keselamatan dengan baca selawat dan banyak wirid mendekat kepada Rasulullah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya selamat di dunia atau akhirat. Allahumma amin. والله عز وجل لما يرى عباده ينسوا الصلاة في وقتها ومحبة ما بينهم ويفعلون كل ما نهى عليه الله عز وجل، كل ما أمر به الله عز وجل يفعلوه. لكن إذا لم يفعلوا ما أمر به الله عز وجل فيبتليهم بشيء صغير، بمرض مثل هذا الكورونا، عشان نرجع إلى الطريق، نرجع للصلاة، نرجع للذكر، بمرض. الكثير الذي رجع بسبب هذا الوباء رجع يصلي، بسبب وباء رجع يصلي. Allah Subhanahu wa taala ketika melihat hambanya biasanya melakukan ibadah dengan baik, kemudian agak melemah, dia meninggalkan ibadah ataupun kurang dalam melakukan ibadah, kurang semangat dan sebagainya, mengendur. Kemudian pada saatnya ada cobaan, ada bala, itu bukan sebuah azab, tapi itu sebuah pengingat agar orang-orang ini, terutama kita semuanya, kemudian mendekat lagi. Kadang-kadang yang kendur sholatnya karena keadaan, kapanpun kita bisa meninggal, kapanpun kita bisa terkena dan sebagainya, kemudian kita mengingat lagi, akhirnya kita bisa ingat lagi dan bisa semangat lagi untuk melakukan ibadah itu yang semestinya kita lakukan ketika ada bencana, ketika ada cobaan dan sebagainya. Kita anggap itu semua adalah teguran dari Allah Subhanahu wa taala, bukan karena ditegur karena Allah marah, tapi karena Allah cinta kepada kita semuanya, mengingatkan kita semuanya agar mendekat lagi dan rajin lagi dalam melakukan ibadah dan mendekat kepadanya. Allah yaqul لما تأتي وتبدأ تفعل دعاء إلى الله عز وجل والله نتأخر في طلبك، الله يقول وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين، يعني ويقول حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم فلا تتظالموا. Tadi sudah disampaikan juga, beliau mengulang bahwa ketika doa kita masih terlambat, yakinlah Allah pasti akan memberikannya, meskipun pada waktu nanti. Dan Allah juga telah menyatakan, tepatnya dalam sebuah hadis qudsi, beliau menyatakan bahwa ini haram itu ala nafsi dzulman, artinya aku telah mengharamkan zalim kepada diriku sendiri. Artinya tidak mungkin Allah melakukan kezaliman. Allah tidak mungkin melakukan kezaliman. Apa itu zalim? Zalim itu buat usyrik ghairi ahli, meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Secara umum, meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya, seperti di antara kita misalnya seharusnya saling menyayangi tapi tidak menyayangi, seharusnya saling menolong malah sebaliknya dan sebagainya, itu adalah perbuatan zalim. Allah telah mengharamkan dirinya sendiri untuk zalim. Maka wala tazalamu, kata Allah, janganlah kalian saling berbuat zalim. Allah saja mengharamkan dirinya berbuat zalim. Maka kalian semuanya wahai manusia, jangan berbuat zalim sesama kalian. Jangan.
آخر كلامي أوصيكم ونفسي بالصلاة على النبي وبالصلاة في وقتها، فهي من شروط الطريقة جميعا. الصلاة في وقتها وجماعة، والوظيفة جماعة، والهيلة جماعة، فهذا شرط من شروط الطريقة جميعا، وفيها أجر عظيم. الصلاة جماعة أجر عظيم، الوظيفة والهيلة جماعة أجر عظيم. فعلينا أن نتبع طريق الشيخ سيدي أحمد تيجاني حتى ننال رضا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبرضا رسول الله ننال رضا الله عز وجل. Terakhir beliau menyampaikan, mengingatkan lagi, mewasiatkan teruslah sholat kepada Rasulullah SAW dan sholat pada waktunya. Sebisa mungkin sholat pada waktunya dan berjamaah. Berjamaah. Ketika hilalah pun berjamaah. Ketika watifah pun berjamaah. Pokoknya diusahakan sebisa mungkin bisa melakukan itu semuanya dengan berjamaah. Tapi lebih dari itu semuanya beliau tadi menyampaikan mewasiatkan sholat. Sholat yang pertama bermakna sholawat. Sholat yang kedua bermakna sholat 5 waktu terus pada waktunya dan lakukanlah dengan berjamaah. Diusahakan sebisa mungkin. Di sisi lain itu juga merupakan perintah dan merupakan apa yang dicintai oleh Rasulullah SAW. Ketika kita melakukan itu semuanya dengan harapan kita akan mendapatkan ridho Rasulullah SAW, sehingga kemudian kita mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. وآخر كلام إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.